Lihatlah, berhala ada di Ka'bah, di pasar, di rumah-rumah, di mana-mana. Orang-orang pun beramai-ramai menundukkan badan mereka kepada patung-patung itu dan memberikan sesaji. Benda-benda mati ini begitu diagungkan dan dipuja. Kepada berhala inilah, orang-orang di Mekah dan sekitarnya meminta dan memanjatkan doa. Bukan itu saja, Mekah juga seperti tidak punya moral lagi. Kaum kuat menindas kaum lemah, bayi yang lahir perempuan banyak dibunuh, dan lain sebagainya. Ini adalah masa jahiliyah, masa kebodohan, masa di mana seolah kebaikan bukanlah sesuatu yang biasa. Orang yang lemah takut, ibu hamil tidak mau anaknya perempuan. Orang-orangnya gemar mabuk dan berkelahi. Benar-benar kacau sekali. Mekah sendiri sebenarnya merupakan sebuah kota yang penting dan terkenal. Letaknya menjadi satu jalur penting yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Apalagi, di tengahnya ada Ka'bah, yang menjadikannya pusat keagamaan Arab. Tetapi, pada saat itu, bukan untuk menyembah Allah, melainkan untuk menyembah berhala. Sekarang, lihatlah Ka'bah sendiri. Ada 360 berhala kecil-kecil yang mengelilingi berhala utama, Hubal. Semua terbuat dari batu maupun kayu. Orang-orang Mekah akan mengelilinginya, lalu menyembah berhala-berhala ini. Ada juga Lata dan Uzza. Tahun 571 Masehi ini juga dikenal sebagai Tahun Gajah, di mana orang-orang mengenalnya karena serangan Abraha. Serangan yang berdampak begitu besar sehingga orang-orang terus mengenangnya. Pada masa lalu dinamakan Tahun Gajah karena pada saat itu, ada pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini begitu besar jumlahnya dan banyak yang mengendarai gajah. Pada akhirnya, sebelum sampai Mekah, tiba-tiba pasukan ini didatangi sekawanan burung yang banyak dan menjatuhkan batu-batu maupun kerikil-kerikil panas hingga pasukan yang pada awalnya yakin akan bisa menghancurkan Ka'bah ini kocar-kacir. Sejak itu, tahun ini kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Peristiwa ini kemudian menjadi surat dalam Al-Quran yaitu Al-Fil. Di tahun inilah, seorang bayi yang mulia lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Bayi ini kemudian diberi nama Muhammad bin Abdullah. Sayangnya, Abdullah sendiri tidak sempat melihat anaknya, karena ketika istrinya mengandung, dia pergi ke negeri Syam, Syria, untuk berdagang. Tetapi, ketika pulang, ia sakit dan kemudian meninggal. Hal itu menjadikan Muhammad terlahir sebagai anak yatim. Muhammad kemudian disusukan kepada seorang wanita dusun bernama Halimah As-Sakdiyah. Pada masa itu, memang sudah adat yang biasa bahwa ketika seorang bayi lahir disusukan kepada orang lain dan tinggal bersama mereka. Semua bayi akan berkumpul, lalu para ibu susu akan memilih bayi mereka untuk disusui dan tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Muhammad sendiri awalnya tidak ada yang memilih karena para ibu menyusui ini memang menghindari bayi yang terlahir yatim. Lama sekali Halimah memilih sampai hampir tidak ada bayi lagi kecuali Muhammad. Akhirnya Halimah pun membawa bayi yatim ini karena jika tidak, bisa-bisa dia tidak akan membawa satu pun bayi. Dan itu tidak baik. Para ibu menyusui ini akan mendapat sesuatu sebagai imbalan, jadi tidak cuma-cuma. Paling tidak, meski Muhammad anak yatim, Halimah tetap bisa membawa pulang seorang bayi. Selama 4 tahun, Muhammad ikut bersama Halimah. Di masa-masa itu, banyak peristiwa menakjubkan yang dilihat Halimah sendiri mengenai Muhammad. Anak kecil ini memang berbeda dengan anak sebayanya. Lihatlah apa yang dicapainya. 5 bulan sudah bisa berjalan. 9 bulan sudah pandai berbicara. Menjelang 2 tahun sudah bisa menggembala kambing bersama anak-anak Halimah lain. Menjelang usia 5 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya, karena telah terjadi sesuatu yang waktu itu membuatnya khawatir. Meski dia sendiri tidak begitu mempercayai apa yang dikatakan Muhammad sebagai anak kecil dan juga temannya yang melihat kejadian itu, tetapi Halimah tidak ingin terjadi sesuatu pada Muhammad. Kabarnya, waktu itu, Muhammad dihampiri oleh suatu makhluk lalu perutnya dibelah. Itu juga disaksikan teman Muhammad yang masih kecil. Muhammad kemudian dirawat sendiri oleh ibunya, Aminah, dan kakeknya, Abdul Muthalib. Kakek Muhammad ini sangat mencintai anak kecil itu. Sering, ketika Abdul Muthalib berbicara di bawah naungan Ka'bah, dia akan menghamparkan alas untuk tempatnya duduk, dan anak-anaknya akan duduk di sekelilingnya untuk mendengarkan Abdul Muthalib. Tetapi, ketika Muhammad datang, anak itu akan diambil dan didudukkan di sampingnya, bersama hamparan alas itu sambil mengelus-elus punggungnya. Melihat itu,
Paman-paman Muhammad membiarkannya, bahkan jika Muhammad datang, segera ditunjukkan kepada Abdul Muthalib untuk duduk di sampingnya.